Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam renungan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan Kau bangunkan kami di pagi hari ini. Untuk itu Bapak, berbicara Engkau Tuhan di pagi hari ini dalam roh kami. Agar kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan dan kami boleh menjalani hari ini sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa khusus buat kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Tuhanlah yang menyembuhkannya. Tuhanlah memberikan kesabaran buat mereka. Dan mereka mengalami pergumulan hidup sehingga mereka merasakan buntu dalam menghadapinya. Bila Roh Kudus Tuhan mengalir dalam diri mereka dan memberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika pergumulan datang, Elie Wiesel, seorang yang bertahan hidup di kamp konsentrasi Nazi Jerman, mengisahkan bahwa temannya seorang rabi Yahudi dikenalnya pada waktu di penjara Auschwitz, Jerman. Kamp konsentrasi yang paling kejam. Dia menceritakan rabi temannya itu awalnya selalu berdoa setiap waktu di kamp itu. Namun pada suatu hari tiba-tiba rabi itu berkata kepada Wiesel, "Semuanya sudah berakhir. Tuhan tidak lagi menyertai kita. Aku tahu seseorang tidak memiliki hak untuk berkata seperti ini. Aku tahu. Tapi apa yang dapat kulakukan? Aku bukanlah orang bijaksana. Aku bukanlah orang yang terpilih. Dan aku juga bukan seorang yang kudus. Aku hanyalah manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging, penuh kelemahan. Aku memiliki mata. Dan aku bisa melihat dari mataku apa yang mereka lakukan di kamp ini. Kekejaman. Di manakah kemurahan ilahi itu? Di manakah Tuhan? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai Dia sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin aku ada orang percaya kepada Tuhan yang murah hati, katanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin pergumulan yang kita hadapi tidaklah seberat pergumulan mereka yang ada di kamp-kamp konsentrasi Nazi, juga yang dialami oleh rabi itu. Namun kita mungkin juga pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan seperti para tawanan Nazi tersebut. Mungkin kita juga bertanya-tanya seperti rabi itu, di manakah Tuhan ketika aku mengalami banyak pergumulan hidup? Namun dalam keadaan apapun seharusnya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas yang ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40 yang mengatakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkata mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah,
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari firman yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul tadi. Sepertinya tidak mungkin Paulus dan Silas untuk bebas. Padahal mereka ke daerah tersebut karena disuruh Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka ditangkap dan dibelenggu. Bagaimana kita melihat sikap Paulus dan Silas tetap berdoa, tetap setia, dan terjadilah mujizat itu. Dan mujizat itu juga bisa terjadi kepada kita, asal kita terus setia di dalam Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas yang pernah menghadapi pergumulan hidup yang sangat pelik. Betapa tidak mereka pergi ke kota Filipi untuk memberitakan kabar baik, yang adalah karena suatu penglihatan dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dianiaya, dipenjara di kota tersebut. Bisa kita bayangkan penderitaan mereka ini yang mereka alami. Namun, Paulus dan Silas tidak meragukan pertolongan Tuhan dan dalam hidup mereka. Sekalipun mereka begitu menderita di dalam penjara, bukan karena melakukan suatu kejahatan, tapi karena memberitakan kabar baik. Namun mereka tidak meragukan pertolongan Tuhan atas masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka tetap percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup menolong di tengah-tengah persoalan apapun. Itulah sebabnya pada tengah malam dengan kaki yang dipasung di ruang yang gelap dan dengan punggung yang terasa perih setelah dianiaya pada hari itu, Paulus dan Silas berdoa, memuji-muji Tuhan, dan sebagai akibatnya mujizat Tuhan pun terjadi. Tuhan membuat gempa bumi sehingga belenggu mereka terlepas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi apa yang mau dikatakan Tuhan dalam firman ini kepada kita? Seberat apapun kesusahan hidup yang sedang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab ketika kita tetap mempercayainya dan selalu berharap kepadanya, maka kita sedang membuka pintu bagi kuasa dan pertolongan Tuhan atas persoalan hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia tahu yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam menghadapi pergumulan seberat apapun, ajar aku untuk tetap percaya kepadamu dan tidak pernah meragukanmu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.